Ya, selamat malam teman-teman semua. Ini episode pertama dari konten gue yang gue beri nama ini podcast sendirian. Sebenarnya dulu gue pernah bikin konten podcast tengah malam yang gue upload jam 12 malam, dimana itu sampai sekitar 10 episode ya. Cuman gue tarik semua video, gue hapus dari akun gue. Kenapa namanya podcast sendirian? Jadi ini dari filosofi yang dimana dulu waktu gue beberapa tahun lalu ya, tahun 2017 sampai 16 gitu, gue lagi semangat-semangatnya untuk membuat konten walaupun sendirian. Gak ada tim, gak ada temen, semua gue garap sendirian. Dari kameramen, editor, konsep, sampai jadi talentnya gue sendiri semua. Sampai pernah juga gue bikin film yang dimana gue garap semuanya sendirian gitu loh. Nah, gue rasa sendirian itu bukanlah ketakutan, tetapi sendirian itu adalah kekuatan yang dimana kita semua terlahir secara sendiri sebenarnya, dan mati pun secara sendiri. Jadi filosofi itulah yang gue ambil. Ini episode pertama ya, dimana gue pengen bercerita. Gue denger salah satu lagu Ardhito Pramono dulu, tahun 2019. Gue sangat suka lagu itu dan gue berkali-kali muternya itu di tahun 2019. Dimana lagu itu berjudul Fine Today. Lagu itu dulu kayak jadi soundtrack untuk film layar lebar, judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dimana dulu ketika gue dengarkan lagu itu kayaknya ini anjir, nih gue banget gitu loh. Kayak lagu ini kok enak banget ya, seperti ada magicnya membuat gue kayak terhipnotis ketika dengar lagu ini. Dan gue sampai terus mendengarkannya sampai ingin cover gitu loh. Dan gue cukup ngefans dengan Ardhito Pramono karena lagu-lagunya yang begitu indah dan memiliki makna yang kuat, nyawa yang kuat. Dan di balik lagu itu gue percaya ya, semua orang bikin lagu itu pasti ada historinya, ada kisahnya yang dimana memberikan musik dan lirik itu menjadi ada nyawanya gitu loh. Fine Today ini jadi kan kalau gue buka ya di searching di Google, agak ngap nih gue ngomongnya karena apa ya, kayak mulai kegendutan kali ya. Gue kayak mesti kurangin rokok, gue mesti kurangin makan gula. Tapi gue udah mulai kurangin dalam seminggu ini. Gue udah jarang makan gula, udah gak minum manis-manis, udah mulai olahraga lagi, udah mulai makan tuh kayak malam gue gak mau makan lagi. Kecuali weekend ya, weekend nih berarti gue kayak cheating day lah. Bolehlah gue makan enak gitu kali-kali. Nah, balik lagi ke tentang lagu Fine Today ini. Di sini bertuliskan bercerita tentang kesalahan di masa lalu dan sikap dalam mengambil keputusan. Lagu ini membuat pendengar mengerti ajaibnya hidup dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kenapa gue kaitkan dengan tahun 2019? Karena kebetulan di tahun itu dulu gue pernah lagi merasa kayak titik nolnya seorang laki-laki ya. Jadi kan gue bisa dikatakan generasi sandwich ya, dimana gue bekerja bukan buat gue sendiri, walaupun keluarga gak minta ya. Tapi gue berasa kayaknya peran gue sebagai laki-laki di keluarga itu membuat gue harus menjadi konsep pohon beringin yang dimana semakin besar gue bisa semakin mengayomi yang makhluk di sekitarnya, dan akarnya semakin kuat, rindang, dan memberikan dampak yang baik. Walaupun gak begitu maksimal banget kalau di hidup gue ya, cuman gue kan berusaha seperti itu, filosofis ya. Di tahun 2019 gue pernah dimana gue kerja di salah satu media dari tahun 2017 itu, media online. Saat itu gue sangat jatuh cinta dengan pekerjaan gue. Gue sangat nyaman, mau dari pekerjaannya, rekan-rekannya, sampai ruangan tempat kerjanya. Itu kayak rumah kedua gue di kantor. Gue sering jarang pulang dan gue tidur di sana. Enak itu dan bahagia itu ketika lu bekerja sesuai passion lu dan lu melakukannya bahagia tanpa ada kayak tekanan, wah begini. Dan itu gue ngalamin waktu pada saat gue menjadi seorang wartawan. Dan tiba-tiba di bulan September, kalau gak salah deh, kantor itu dinyatakan vakum. Gue yakin saat itu bukan vakum sih, tapi kayaknya emang ditutup permanen. Dan sampai sekarang benar. Itu kayaknya pekerjaan yang paling gue suka pada saat itu. Termasuk gue di situ dulu bisa bikin konten tiap hari. Sampai subscriber gue dulu gede loh, 235.000 di akun YouTube gue yang dulu. Karena lingkungannya yang enak. Gue ketika habis bikin berita jam 3 sore start, gue langsung bikin konten YouTube. Gue ngomong dengan latar belakang background itu teman kerja lagi lalang segala macam. Teman ya enjoy aja, gak ada masalah. Dan teman-temannya pun pada support aja, gak ada masalah gitu loh. Support system itu terjadi di ruangan kerja itu pada saat itu. Tiba-tiba media itu ditutup. Dan gue kayak, wah anjir, gue mesti kemana ini?
Sedangkan gue gak ngomong pada saat itu sama keluarga, sama bapak mama gue udah berhenti kerja gitu. Gue nutupin aja, gue diem aja pada saat itu. Kebetulan juga hokinya juga waktu itu gue YouTube gue cair ya, sekitar AdSense itu 11 juta gue terima. Jadi gue bisa ada uang untuk bertahan beberapa bulan ke depan. Nah disitulah gue fokus untuk jualan kopi yang pinggir jalan. Dulu kan gue punya usaha kopi selama 2 tahun, gue buka pinggir jalan kopi yang kayak racik itulah, kopi-kopi manual brew gitu. Ternyata gak nutup. Kopinya itu pernah gue di momentum itu ketika gue jualan, hujan gede gak ada yang beli, cuman kayak buang waktu dan gue buang duit bayar kayak uang kebersihannya gitu. Gue berkali-kali, tapi terus gue lakukan sendirian. Itu fase yang dimana gue sendirian, bersendirian banget. Anjir, kayak gak ada yang bantuin, gue sendirian banget. Rekan, teman satu persatu hilang, dan gue hanya sisa sendiri. Tiba-tiba di tahun 2020 tuh gue ada kesempatan untuk pergi ke Sumatera. Gue ngerantau, itu sangat tertolong sekali sih untuk dari finansial ataupun semangat hidup gue ke waktu itu. Apalagi di era itu tahun 2020 kan Jakarta lumpuh karena COVID ya. Jadi gue yakin setiap orang, siapapun dia, pasti punya lagunya yang berbekas di hati, yang mereka suka. Lagu apapun itu yang bisa menemani masa tumbuh dia, atau menemani dia lagi galau, lagi sedih, lagi marah, lagi ceria. Pokoknya banyak. Pasti manusia itu gak bisa lepas dari namanya musik ya, lagu. Dan gue yakin itu tadi gue katakan, lagu itu mempunyai makna. Nah di tahun 2024 ini, tahun yang gue rasakan, gue bukannya curcol ya, bukannya curhat-curhat, cuman ya ini wadah gue untuk bercerita. Entah kenapa gue tiba-tiba di tahun ini, di akhir tahun gue semangat untuk bikin konten lagi. Dan gue ketagihan untuk bikin konten tiap hari walaupun udah capek. Kayak gimana pun gue tetap bikin konten. Padahal malam ini jam 10 gue mesti berangkat ke puncak acara kampus itu, Fakultas Hukum. Gue kuliah lagi ceritanya. Dan gue semester 5 saat ini. Dulu kan gue sudah wisuda, cuman gue ambil D3 jurnalistik. Gue milih kuliah lagi pada saat ini udah semester 5, ambil jurusan hukum. Malam ini gue berangkat jam 10, kegiatan makrab gitulah, diwajibkan sama kampus gitu sebagai salah satu syarat nanti kalau untuk skripsi dan lain-lain. Karena acaranya pun cukup kayak silaturahmi yang lebih luas gitu. Nah di tahun 2024 ini, dari per Januari sampai bulan 11 ini, gue cukup mengalami banyak trouble, titik jatuh. Dari awal tahun itu gue udah kena masalah. Kan profesi gue saat ini guru ya, gue pernah kena masalah ini, dimana gue berurusan sama dinas karena ya nindak anak orang, gue gampar, gue pernah kayak gitu. Karena ya emosi-emosi yang belum stabil mungkin ya. Tapi sebenarnya semua ada sebab akibat. Ketika ada asap pasti ada apinya gitu loh. Ya dimana gue ada maksud lah, gue gak semena-mena, tapi gue ingin mendidik karena anaknya udah gak bisa bicara pakai mulut. Nah itu clear tuh. Terus kena lagi pernah. Terus ditabrak, gue lagi naik motor sampai motornya hancur juga. Dan gue ingin selamat untungnya gitu loh. Terus tiba-tiba 1 bulan lalu bapak gue meninggal dunia. Meninggal dunia yang dimana gue gak nangis sama sekali loh pada saat itu. Karena bapak gue pernah ngomong, kalau gue mati, gue cumin alam kok. Nggak, apa ya sebutnya, nggak usah ditangisin gitu. Ya gue berusaha untuk tidak nangis. 1 bulan gue urusin dia di rumah sakit itu ya. Ya gue dari suapin dia, cebokin tuh kayak udah. Gue udah cukup puas sih berbakti terakhir kali. Karena bapak gue itu bukan orang yang romantis ya, kayak bisa mengungkapkan kata-kata yang indah atau kata-kata yang sifatnya kayak manis gitu. Enggak, bapak gue itu lebih ke sikap. Dari kecil gue didik sampai dewasa seperti ini, gue bisa seperti ini pun karena berkat orang tua gue juga, khususnya bapak gue itu. Nah tiba-tiba beberapa waktu lalu juga, sekitar 2 minggu lalu ya. Nah gue baru putus juga sama cewek gue. Konflik, nggak ada masalah kayak perselingkuhan, itu nggak ada semua. Sebenarnya dia pun punya jasa yang baik terhadap diri gue, cuman lebih ke konflik yang dimana kayaknya udah nggak cocok nih. Udah nggak cocok karena kita punya pola pikir yang sudah berbeda. Manusia itu pasti berubah, gue yakin. Jadi gue pacaran sama dia udah 3 tahun. Manusia itu berubah, pasti berubah, yang dimana dulu begini, endingnya akan begini. Cuman kita memutuskan untuk ya udahlah, kita pisah aja. Kita coba untuk melangkah ke depan masing-masing gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba di bulan ini pun, ending bulan November ini, gue udah banyak sekali, tiba-tiba banyak teman-teman lama gue ngontak gue lagi loh gitu. Ternyata
Kenapa ya gue selama ini mungkin kayak katak dalam tempurung yang gue lihat dunia tuh sempit aja begitu aja kayaknya. Kalau kita nggak buka diri secara energi, semuanya tuh datang loh dari project kerjaan tuh banyak banget datang lagi sekarang. Terus apa ya namanya? Pokoknya teman-teman lama di kantor yang dulu itu ngontak lagi dan mau bikin proyek baru lagi. Kayaknya per Januari ini kita bakal fokus di kantor yang lama gitu. Gue kayak berasa anjir gue kangen banget sama kantor ini. Tadi pun gue sempet teleponan sama salah satu orang dulu yang leader di sana. Gue video call, om coba dong gue mau video call. Gue bilang, wah anjing om, gue kangen banget sama tempat ini, ruangan ini. Itu ruangan kayak gue tumbuh banget, gila itu. Ya sekarang gue tinggal sama gue berdua di Tangerang masih. Yang pasti di tahun ini gue berasa ditempa banget kayak tahun peleburan buat diri gue, yang dimana gue harus lebih bangkit lagi. Di tahun depan gue rasa semuanya akan terbuka baik. Di usia gue yang sudah 30 tahun pas sekarang. Dulu gue target nikah itu umur 33 ya. Sampai malah gue pernah mikir tahun ini gue bakal nikah nih 30 nih. Tapi ternyata kayaknya diundur lagi deh. 33 mungkin gue nikah tuh. Tapi sekarang gue sih berpikir untuk yaudah jalan aja. Kalau dulu kan gue pengen buru-buru nikah karena biar bapak gue itu bisa gendong anak gue ya di masa depan. Tapi ternyata gak sempet. Dan ya gue jalan hidup gue aja yang terbaik. Minimal gue bisa wujudin mimpi bapak gue dulu pernah mengatakan, lu jadi orang yang besar nanti biar bisa bantu banyak orang. Bapak gue ngomong itu terakhir kali sih dulu. Dan gue inget sampai sekarang gitu. Jadi curhat ya. Agak-agak terharu gue karena kebetulan gue orang yang mungkin jarang curhat, jarang cerita-cerita seperti ini. Ada yang mengatakan istilahnya pria tidak bercerita. Iya memang sih, pria tidak bercerita, tapi kita berkarya saja sih. Jadi biarkan kesedihan, kegelisahan kita menjadi suatu karya yang dimana bisa memotivasi orang lain, bisa membangkitkan semangat orang lain gitu loh. Karena dasarnya hanya diri kita sendirilah yang bisa membangkitkan diri kita. Ya itulah. Pokoknya dari kayak kejujuran, jangan pernah bohongin orang, jangan pernah aneh-aneh. Itu bapak gue ngajarin banyak banget sih sama gue. Jangan pernah korupsi, nggak. Bapak gue tuh ngajarin banyak hal banget sama gue. Dan sampai sekarang pun gue masih pegang teguh pendirian itu. Gokil sih, gue sampai saat ini bangga sih. Dan gue bukannya sedih kayak bapak gue udah gak ada, tapi gue berasa bapak gue tetap ada sama gue selama ini, cuman hanya beda alam aja gitu loh. Nah gue mau nyanyiin lagu ini. Jadi kalau kita cerita-cerita di podcast sendirian ini, episode pertama, mungkin nextnya gue bakal terus bikin yang dimana apa yang gue lihat ya gue ceritakan aja. Jadi kayak model diary, tapi diary yang versi public gitu loh. Jadi orang bisa denger. Ya gue gak tahu lu suka apa enggak, gue gak tahu lu tertarik atau enggak, tapi ya mungkin berlahannya waktu ini bakal ketemu orang-orang yang nanti mungkin akan nyaman dengerin monolog podcast gue ini sih gitu. Ya ini lagu dari Ardhito Pramono, gue menyanyikan yang judulnya Fine Today. Semoga lu suka dan enjoy. We will find a way to be honest, make no mistakes. Sometimes I pray, tell me how to make you stay. And you always going to be the one for me. We'll be fine today. Have a drink for it of time, perfect time to say you are my happiness, and you always going to be the one for me. There were times when it rains, just the thing keep me sane. It's too much for a little time of fame, but you saved the day.
Yes, you saved the day. And you always going to be the one for me. Where's to find you again? There's no one seems to care. It's too much for the average man to stay. But you saved the day. Yes, you saved the day. And you always going to be the one for me. Salah lirik gue. Ya itulah lagunya. Lagu yang gue suka juga dan mempunyai suatu kisah makna dalam hidup gue. Ya mungkin lu juga ada yang seperti itu.